Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Ketemu lagi sama saya Ali Bante. Di sini saya akan mencoba menjelaskan ya permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada mesin tetas. Ini berdasarkan penelitian atau kenyataan yang saya alami ya selama saya menggunakan mesin tetas, khususnya mesin tetas manual atau bikinan sendiri. Dari awal sampai pemakaian terakhir ini saya banyak sekali menemukan kendala dan akan saya share ke teman-teman. Siapa tahu nanti ada yang mengalami kendala-kendala seperti saya akan kasih solusinya untuk mengatasi semua itu. Semoga bisa membantu teman-teman pemula untuk yang mau bikin mesin tetas sendiri. Nah, langsung aja ya kita ke mesin tetasnya. Nah, ini penampakannya ya mesin tetas saya. Ini buatan saya sendiri. Jadi yang pertama dalam pembuatan mesin tetas itu kita harus membuat box. Nah, seperti ini boxnya. Di sini dikasih lubang untuk melihat ke dalam, jadi nggak perlu kita buka pintunya. Dan yang paling penting pengatur otomatis suhu. Jadi ketika dia suhunya melebihi kapasitas akan mati, dan kalau suhunya turun melebihi kapasitasnya dia akan nyala. Nah, ini ada pengukur kelembapan. Di sini saya menggunakan dua pengukur ya. Soalnya saya agak ragu kemarin dengan kelembapannya berbeda-beda. Cuma setelah saya pasang dua ini, alhamdulillah di suhu 57 sampai 60. Ternyata yang akurat yang ini. Kalau yang ini agak tinggi ya suhunya. Nah, dan juga di dalam saya menggunakan thermostat GEA atau thermostat yang bukan digital. Kita buka ya. Ini kebetulan ada yang sedang memecah telurnya. Nah, ini baru netas nih. Jadi kendala-kendala apa saja yang sering terjadi ketika kita membuat mesin tetas atau penyebabnya apa saja? Jadi saya akan mencoba menguraikan dan memberikan solusinya sama teman-teman. Gimana cara mengatasinya? Permasalahan yang sering saya alami itu biasanya kelembapan yang tidak sesuai teman-teman. Nah, karena di setiap tempat itu beda-beda kadar kelembapannya. Jadi contoh, kita misalkan penyebab telur kayak misalnya gini. Ini kan lagi mau netas nih. Nah, dia mecahnya itu seperti mengeluarkan kayak lendir, tapi lendirnya itu lengket kayak lem. Nah, itu menyebabkan telur nggak bisa memecah sendiri karena dia itu lengket. Jadi menyebabkan anak ayam atau DOC itu dia nggak bisa keluar karena lengket, bulunya itu lengket. Nah, terus ada juga dia mau netas cuma mati, jadi akhirnya mati di dalam telur. Jadi semua faktor itu sebenarnya hubungan eratnya itu dengan suhu dan kelembapan aja, nggak usah bingung. Solusi yang bikin nggak ribet sama saya berhasil akhirnya ya. Kita coba pertama kita lakukan kalau misalnya telurnya itu mengeluarkan kayak lendir yang berupa lem. Itu disebabkan biasanya terlalu tinggi guys kelembapannya. Nah, coba kamu cek lagi ventilasi pada mesin tetas kamu itu sudah sesuai apa belum.
Karena sirkulasi udara itu mempengaruhi mesin tetas juga, sirkulasi udara itu. Jadi pelembapannya bisa stabil. Nah, terus cara peletakan sensornya, sensor suhu misalkan kita kasih telur. Nah, kalau saya patokan suhunya pakai ini guys, bukan mesin yang digital. Jadi kita ambil suhunya itu di 38,5an lah gitu. Dan mati di 38,5, nyala kembali di 37,5an gitu. Jadi taruhnya harus di sela-sela telur guys, gini. Jangan di atas. Ya, karena kita mengukur kelembapan pada telur, bukan pada suhu yang di atas telur. Sama sensor digitalnya, usahakan itu satu jari lah dari telur ya. Karena apa? Kalau kita melakukan atau men-setting suhunya pas sensornya itu menyentuh telur, itu tidak efektif. Karena kadang-kadang kan kita memasukkan telur itu berbeda usia, nggak semuanya bareng gitu. Kadang-kadang ada, kalau saya kan sedikit indukannya, jadi kadang-kadang ada 7, ada 10 saya masukkan, beda penetasannya nantinya kan. Jadi mengatasinya itu dengan cara meletakkan sensor suhunya itu di atas telur 1 jengkal. Karena perbedaan suhu panas itu berpengaruh sekali guys dengan penetasan, meskipun hanya 1 cm. Oke, untuk kelembapannya, nah ini kalau bisa letakannya ini di atas gini guys, nggak di atas sih, di sela-sela telur. Nah, jangan di atas terlalu tinggi atau terlalu rendah ya. Usahakan suhu kelembapan itu di sela-sela, karena memang fungsinya kan untuk melembabkan telur. Nah, gitu guys. Kalau udah sesuai antara di termostat digital, kemudian termostat yang manual ini yang dari dia, sama kelembapannya untuk hari pertama itu di 50 sampai 60. Kalau mau menetas bisa dinaikkan sampai 65 atau 70 lah kalau mau menetas. Nah, insya Allah penetasannya akan, kegagalan itu nggak akan ada lagi yang kayak mati di dalam cangkang atau lengket atau nggak bisa mecah sendiri atau lahirnya kecepatan atau terlambat. Jadi kan normalnya telur itu menetas di 20 hari atau di 19 hari. Kalau 21 biasanya itu terlalu lama. Normalnya ya paling bagus di 20 hari guys, karena kalau terlalu cepat nantinya bisa cacat juga telur tetasannya. Untuk mengatur kelembapan, cara menaikkan dan menurunkannya itu sangat mudah ya. Jadi kamu tinggal kasih nampan air di bawah kayak gini. Ini kelihatan kan? Nah, saya kasih nampan. Kalau suhunya kelembapannya itu rendah, kamu tinggal tambahkan air sampai naik kelembapannya. Kalau masih kelembapannya nggak bisa naik, sementara airnya udah banyak, kamu tinggal kasih kain di air biar agak lembab. Kan dia kalau di kain menguap ya, jadi lebih lembab. Nah itu. Kalau masih juga nggak mau naik temperatur kelembapannya, kamu bisa kasih lubang tambahan di boxnya. Mungkin boxnya terlalu rapat, jadi sirkulasi udaranya itu nggak lancar. Untuk menurunkannya berarti kebalikannya, kalau terlalu lembab kamu bisa kurangi air. Nah, sebenarnya kalau di tempat kalian itu suhunya lembab, tidak perlu dikasih nampan pun biasanya sudah mencapai 50-an sampai 60. Karena di tempat saya ini panas, di Kalimantan Selatan, jadi saya membutuhkan nampan untuk menaikkan kelembapan. Itu guys. Jadi kurang lebih gitu ya caranya. Kalau ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar, atau ada kendala yang lain di luar yang saya pengalaman saya, bisa kamu komen. Jadi kita cari solusinya bareng-bareng ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam satu hobi. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya.
biar channel kita makin berkembang. Jadi saya semangat sama kalian, kasih aja mau dibikinkan tips-tips atau cara-cara apa atau tutorial apa yang seputar ayam. Kalau saya bisa bantu nanti saya bikinkan videonya. Tulis aja di kolom komentar. Terima kasih.